Salam sejahtera dan salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia. Oke, tentang Timnas Indonesia kali ini ya, untuk Timnas Indonesia hari ini sudah sampai di Jepang, sudah sampai di bandara di Jepang. Dan ini untuk Timnas Indonesia akan istirahat terlebih dahulu ya, untuk sampai di Jepang sekitar pukul 10 ataupun pukul 11-an ya. Pukul 11 tadi ya, ini untuk pukul 11, dan mereka akan juga langsung istirahat, kemudian nanti akan latihan. Dan ini besoknya lagi ini juga sudah akan mulai latihan ringan untuk mempersiapkan ya pertandingan melawan Jepang di hari Selasa mendatang tentunya. Dan di sini banyak sekali yang memang yang harus dipersiapkan oleh Timnas Indonesia, dan tentunya di sini ada beberapa hal juga yang akan disiapkan oleh Timnas Indonesia, tentunya dari segi taktik ya, dan juga untuk melawan Jepang ini, karena memang ini adalah Jepang ini adalah salah satu yang kontestan di grup C yang paling berat menurut saya ya. Memang di atas kertas kita memang di bawah dari Jepang jauh. Nah, dari itu terpaut dalam ranking FIFA, itu kita terpaut sangat jauh dengan Jepang. Nah, memang ini memang belum begitu saatnya untuk bisa bersaing dengan Jepang sebenarnya ya untuk Timnas Indonesia, tapi mau tidak mau memang ini harus kita hadapi. Dan mungkin pertandingan yang ini kita buat enjoy saja ya, kita buat enjoy, kita buat dengan senang ya, dengan untuk kesempatan ini. Dan kita juga harus, walaupun seperti itu tapi kita tidak boleh santai-santai, karena ini kita juga harus berusaha untuk menang. Karena apa, di sini kita bisa memperbaiki FIFA seperti yang kita ketahui, untuk nilai ataupun juga untuk peringkat di FIFA kita ini sudah naik ya. Kemarin itu dari 122 kalau tidak salah ya, 122. Dan kali ini untuk Timnas Indonesia setelah mengalahkan Cina, ini peringkat kita sudah naik 6 peringkat, kelihatan 6 peringkat, dan sekarang berada di posisi 117 dunia untuk Timnas Indonesia. Dan memang banyak, dan untuk melawan Jepang di sini untuk banyak hal yang harus diantisipasi dari serangan Jepang, karena di sini harus waspada untuk serangan cepat Jepang. Dan mungkin kita ya harus sangat waspada, karena memang dari segi umpan, taktis, akurasi dari passing dari Jepang ini sangat luar biasa, sangat bagus. Dan ia selalu mengandalkan dengan serangan cepat untuk Jepang. Dan untuk serangan jarang Jepang ini dengan hanya mengandalkan dari bermain lamban itu tidak, karena memang di sini Jepang itu selalu mengandalkan kecepatan. Dan menurut saya di sini kita harus bisa mendelay agar Jepang ini tidak terlalu sporadis, tidak bermain cepat. Nah, kalau kita ikuti ritme dari permainan Jepang dengan bermain cepat, ini tentunya kita yang akan kedodoran, karena dari segi fisik kita juga akan jauh, kita akan kalah dari segi fisik, kita juga cepat-cepat. Bahkan Jepang ini pemain-pemainnya ini sepertinya tidak ada capeknya. Jadi kita harus antisipasi untuk ritme dari permainan, kita harus bisa mengatur tempo saat melawan Jepang nanti ya. Dan kita harus, yang terpenting adalah untuk mengantisipasi umpan-umpan silang yang dari Jepang ya, umpan-umpan cepat dari Jepang. Dan di sini yang membahayakan yaitu adalah terobosan. Umpan terobosan ini dia yang sangat membahayakan ya untuk serangan-serangan dari Jepang. Di sini untuk back kita memang seperti Rizky Ridho, Jay Inces, dan juga Justin Hubner, ini memang harus benar-benar solid, harus benar-benar berhati-hati. Apalagi di lini tengah kita memang harus sangat konsisten di lini tengah. Menurut saya di sini nanti untuk Pelupesi dan juga Tom Hay ini bisa dimasukkan kembali ya. Dan di sini untuk Ricky Kambuaya ini juga bisa dimasukkan, karena memang di sini permainan dari Jepang ini mempunyai permainan cepat, dan kita juga
harus bisa mengimbangi dari permainan cepat itu. Dan karena juga dari Ricky Kambuaya sendiri ini adalah tipikal pemain cepat, ia juga pemain yang gesit, ia juga untuk dalam fisiknya juga oke ya. Dia adalah tipe pemain cepat seperti Ricky Kambuaya, juga Yakob Sayuri, Yance Sayuri, ini juga tipikal pemain cepat. Jadi ini sangat membantu dalam penyerangan. Menurut saya ini yang harus kita pasang kemungkinan. Dan untuk Marcelino Vidal kemungkinan di sini untuk Bagaskara ya, ini kita simpan terlebih dahulu. Dan kemungkinan Pelupesi, Tom Hay, serta Ragnar ya, karena Ragnar ini bermain lebih elegan. Ragnar dan juga di sini Ramadan Sananta, serta ada pemain di sini untuk Egy. Nah, ini untuk Egy sendiri. Ini menurut saya Egy ini untuk menepi terlebih dahulu ya, karena memang kalau dibandingkan untuk melawan Jepang ini belum mumpuni untuk Egy. Memang permainan Egy sangat bagus, tapi ia selalu telat dalam mengambil keputusan dan ia terlalu banyak memegang bola saat mendapatkan bola, masih kebingungan dalam untuk mengambil keputusan dan masih kebingungan dalam untuk memberikan umpan ke rekannya. Ini dia ya untuk Egy sendiri, dan masih ada perlu perbaikan. Menurut saya juga bisa digantikan pemain yang lain, mungkin James bisa ya, untuk James bisa dimasukkan karena James sendiri ini juga pemain yang ngotot dan juga pemain cepat, walaupun memang tinggi badan tidak seperti Marcelino Ferdinand dan juga pemain yang lain seperti Pelupesi tidak, tapi dia punya kecepatan. Untuk Dan James ini dari counternya ataupun dari pressingnya ini cukup bagus untuk melakukan pressing untuk melakukan attacking juga cepat ya, untuk transisi juga cepat. Ia juga mempunyai kemampuan untuk perebutan bola cukup lumayan oke untuk Dean James ini sendiri ya. Itu dan banyak lagi ya memang yang harus kita antisipasi, yaitu dari umpan-umpan silang dari Jepang dan umpan terobosan ini yang harus kita waspadai, dan jangan banyak melakukan kesalahan di area kotak penalti, di area daerah pertahanan kita, karena memang di sini untuk servis bola servis dari Jepang ini juga cukup ngeri, cukup akurat, cukup baik. Jadi kita biasanya agak gugup ya, apalagi di menit-menit awal pertandingan kita memang harus benar-benar fokus dan kita tidak boleh lengah. Dan memang dalam 100 menit ya, katakan 100 menit ini kita memang harus fokusnya sambil menjaga kebugaran kita, karena permainan mereka juga cepat dan meladeni permainan cepat yang diperagakan oleh Jepang. Jadi itu seperti itu. Menurut saya ya mungkin kita bisa paling tidak kita bisa mengimbangi lah permainannya, bisa mengimbangi walaupun kita tidak menang, setidaknya ini kita bisa imbang, itu juga sudah syukur. Kita sudah bersyukur kita bisa bermain imbang. Semoga saja nanti apalagi kita bisa menang, semoga saja. Dan nanti kita akan berhitung, jikalau memang menang kita bisa berhitung dengan Jepang tentunya, dengan Australia ya, jikalau memang pertandingan dari Australia dan juga ini Arab Saudi ya, ini imbang. Tapi kita memang kemungkinan besar tidak bisa ya untuk mengejar nilai mereka. Yang saat ini yang mau berebutan itu adalah Australia dan juga Arab Saudi ya. Ini memang saling berebut posisi 2 dan 3. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita memang sudah terkunci di posisi 2, jikalau memang kita menang, kita bisa naik memperbagi, yaitu di posisi 3. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah setia bersama Bang Parwi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas like dan juga subscribe-nya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga kebaikan Anda, Tuhan sendiri yang membalas kebaikan teman-teman semuanya. Dan salam sepak bola tentunya, dan selalu jaga kesehatan. Jas.